Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Salam Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali, yang terhormat Ketua dan anggota Komisi Informasi Provinsi Bali, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali, yang diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik, Diskominfos Provinsi Bali. Yang terhormat Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Bali, yang terhormat Kepala Instansi Vertikal di Provinsi Bali, yang terhormat Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kota Sebali, yang terhormat Kepala Instansi Vertikal Kabupaten Kota Sebali, yang terhormat pimpinan badan usaha milik daerah, provinsi, dan kabupaten kota Sebali, yang terhormat penyelenggara pemilu dan pemilihan tingkat provinsi, kabupaten, kota Sebali, yang terhormat para kepala desa Sebali, serta undangan yang berbahagia. Puja dan puji syukur serta angayu bahagia kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena berkat rahmat beliaulah pada kesempatan hari ini, Selasa 20 September 2022, kita dapat berkumpul bersama melalui Zoom meeting dalam acara sosialisasi, monitoring, dan evaluasi keterbukaan informasi Badan Publik 2022. Mengawali acara sosialisasi pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya mari kita dengarkan pengantar dan penjelasan umum monitoring evaluasi keterbukaan informasi Badan Publik oleh Bapak Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali. Untuk waktu dan tempat kami silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera, salam kebajikan, nama budaya. Salam sehat untuk kita semua. Salam transparansi. Selamat pagi untuk kita semua. Yang pertama yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Sekda Provinsi Bali, Bapak Kadis Kominfos Provinsi Bali, yang diwakili oleh Pak Kabid IKP, Bapak Ibu Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali, Bapak Ibu Pimpinan Badan Publik Vertikal di tingkat provinsi, Bapak Ibu Pimpinan Badan Publik Vertikal Kabupaten Kota, Bapak Ibu Pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Bali maupun di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota, Bapak Ibu Pimpinan BUMD atau Perusda, Bapak Ibu Pimpinan
pemerintah desa yang kami banggakan. Berbahagia sekali hari ini kita bisa bertemu dalam sebuah acara yang tentu akan menghasilkan penilaian bagi kita semua, termasuk pada akhirnya ada rekomendasi terhadap layanan informasi publik yang telah dilakukan oleh badan publik. Yang tentunya harapan kita adalah dengan keterbukaan informasi publik ini, masyarakat memperoleh manfaat yang maksimal, yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan. Perlu kita ketahui bersama bahwa MONEP keterbukaan informasi publik ini hanyalah salah satu cara untuk melihat dan mengukur bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh badan publik. Sehingga kita bisa melihat sejauh mana ketentuan dalam Undang-Undang KIP sudah dijalankan, dan bila mana ada kekurangan, disitulah yang akan kita cari solusinya. Akan kita perbaiki terus, sehingga menurut Undang-Undang kita akan mencapai masyarakat informasi bisa kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk kita ketahui bersama bahwa MONEP ini dilaksanakan oleh Komisi Informasi setiap tahun. Jadi ketentuan terakhir yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang MONEP mengamanatkan bahwa monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan 1 tahun sekali. Sehingga akan rutin kita laksanakan terus. Yang kali ini adalah periode KI ketiga, kami sudah melaksanakan MONEP yang kedua. Sehingga ke depan dan berikutnya harapan kami akan semakin baik. Sebagai informasi bahwa MONEP untuk tahun 2022 ini, Komisi Informasi Provinsi Bali menyasar kepada 8 kategori badan publik. Walaupun sebetulnya masih banyak badan publik yang harus kita lakukan monitoring. Cuma pada saat ini kami laksanakan untuk 8 kategori terbatas pada 249 badan publik. Bagaimana menentukan 248 badan publik ini? Tentu saja kita harus realistis bahwa sejumlah badan publik di seluruh Bali yang kita harus lihat, kita harus monitoring dan kita harus evaluasi adalah banyak sekali, jumlahnya ribuan. Tetapi belum kita mampu untuk melaksanakan itu. Sehingga kita laksanakan bertahap. Ke depan kita berharap bahwa semakin lama kita akan bisa menyasar lebih banyak badan publik termasuk pada setiap kategori, sehingga betul-betul keterbukaan informasi publik di Bali salah satunya bisa dilihat dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini. Kemudian yang berikut adalah monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang kita laksanakan ini tentu sangat strategis dalam rangka salah satunya adalah untuk menunjang capaian kita, untuk melihat sejauh mana capaian keterbukaan informasi publik di Provinsi Bali yang dinilai oleh pusat dalam bentuk indeks keterbukaan informasi. Tentu ini akan mendukung. Apapun hasilnya, semakin baik hasil yang kita peroleh, tentu saja akan menjadi sebuah modal untuk melihat indeks keterbukaan informasi publik yang semakin baik di Provinsi Bali. Sebagai informasi, pada tahun lalu indeks keterbukaan informasi publik Provinsi Bali skor tertinggi 83,15. Di tahun ini kita tetap pada kategori baik, di mana untuk kategori baik masih sangat sedikit provinsi di Indonesia yang mampu mencapainya, salah satunya Bali. Walaupun secara skor kita mengalami penurunan, tetapi secara kategori kita tetap dalam kategori yang baik. Tentu ini kita syukuri sebagai sebuah prestasi untuk kita semua di Provinsi Bali. Nah, tanpa berpanjang waktu, untuk kesempatan berikutnya kami mohonkan kepada Bapak Sekda Provinsi Bali untuk memberikan arahan dan memberikan sambutan, sekaligus membuka acara sosialisasi monitoring keterbukaan informasi publik tahun 2022. Mohonkan kepada Pak Sekda untuk memberikan arahan dan sambutannya. Matur suksemo. Om Santi 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 Om. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali sekaligus secara suaranya tahun 2022. Dengan hormat, Bapak Sekretaris Daerah, disilakan. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan sambutan, mohon kepada teman-teman di Dinas Kominfo, cek dan jaga stabilitas internetnya, karena tadi suaranya putus-putus. Suara putus-putus mengganggu komunikasi kita. Jadi mohon dibantu, oke, teman-teman di Kominfo. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam, salam sejahtera, namo buddhaya, salam sehat untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan juga Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan badan publik, baik instansi vertikal maupun perangkat daerah di tingkat Provinsi Bali. Yang saya hormati kawan-kawan saya, kolega saya, para pimpinan perangkat daerah, dan juga pimpinan instansi vertikal di tingkat kabupaten kota sebali. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, para pimpinan BUMD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang juga merupakan badan publik. Sahabat saya, para penyelenggara pemilu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang saya hormati juga. Dan tentunya para kepala desa, lurah, garda terdepan, badan publik terdepan di seluruh Bali yang saya hormati pula. Terlebih dahulu, marilah kita mengaturkan puja astuti yang ayu bagil, rahajengan ide yang dewasa, puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini kita semua diberkati, buah kesehatan, kebugaran, dan juga antusiasme untuk terus melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan oleh negara, yang dipercayakan oleh pemerintah kepada kita semua. Karena itu sekali lagi, mari kita memanjatkan puji syukur atas karunia yang sangat luar biasa itu. Tentu saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin, baik yang hadir pimpinannya langsung maupun yang mewakilkan. Saya sampaikan terima kasih dan juga apresiasi yang tinggi karena bersedia hadir meluangkan waktu untuk sesuatu yang sebenarnya sangat penting dalam konteks tata kelola pemerintahan maupun dalam konteks mematangkan kehidupan kita dalam berdemokrasi. Karena kita tahu semua bahwa keterbukaan informasi publik ini di samping merupakan amanat atau perintah dari undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP atau Komisi tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kita juga menyadari bahwa keterbukaan informasi ini adalah ukuran dari kualitas pemerintahan modern. Tidak ada sebuah pemerintahan yang bisa mengklaim dirinya sebagai pemerintahan modern, sebagai korporasi modern, kalau sistemnya, tata kelolanya tertutup untuk publik. BUMN, BUMD sama, adalah badan publik memberikan pelayanan kepada publik. Instansi pemerintah apalagi, adalah badan publik. Keberadaan kita ini memang untuk melayani publik dan juga untuk kepentingan publik. Bukan untuk diri kita sendiri. Karena itu maka sekali lagi keterbukaan informasi publik ini adalah ukuran atau salah satu ukuran dari tata kelola pemerintahan yang baik. Kalau di pemerintahan namanya good governance, kalau di korporasi namanya good corporate governance. Jadi sama. Jadi semuanya mempersyaratkan tentang keterbukaan informasi publik. Mengapa demikian? Saya yakin teman-teman, sahabat saya, kolega saya pasti sudah paham semuanya bahwa di era sekarang ini informasi publik adalah hak. Saya ulangi, informasi publik adalah hak dari warga negara, hak dari masyarakat, hak dari publik. Karena itu merupakan hak, maka tugas kita sebagai badan publik adalah berkewajiban untuk memenuhi. Apa yang menjadi hak bagi rakyat adalah kewajiban bagi kita untuk memenuhi. Era di mana badan-badan publik, badan pemerintahan bisa menutup-nutup informasi, bisa menghalang-halangi hak warga untuk mendapatkan informasi, itu sudah lewat era itu.
Era itu sudah lewat, tidak bisa lagi seperti itu. Sekarang hanya dokumen-dokumen tertentu saja yang oleh undang-undang atau peraturan yang ada yang masih bisa tidak dipublikasikan atau tidak dibagikan, hanya itu saja. Selain itu harus diberikan. Maka dari itu keberadaan informasi publik ya, itu menjadi sangat penting, menjadi sangat krusial. Komisi Informasi Provinsi Bali tentu menjadi institusi yang sangat penting peranannya dalam mengawal pelaksanaan Undang-Undang KIP. Komisi Informasi Provinsi juga menjadi sangat penting, sangat sentral peranannya untuk memfasilitasi pemenuhan hak-hak warga masyarakat Bali, termasuk masyarakat yang lainnya, atas informasi yang dikeluarkan oleh badan-badan publik yang ada di Provinsi Bali. Jadi keberadaan informasi publik, saya ulangi, keberadaan Komisi Informasi Provinsi Bali ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu, mengingat pentingnya keberadaan Komisi Informasi ini, maka menjadi kewajiban bagi kita semua, seluruh badan publik, baik instansi pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, kota, penyelenggara pemilu, BUMN, BUMD, sampai ke tingkat desa, tingkat kelurahan, untuk mengikuti arahan-arahan dari Komisi Informasi berkaitan dengan pemberian atau penyediaan akses yang semakin luas terhadap publik untuk mendapatkan informasi-informasi yang diproduksi atau dihasilkan oleh instansi-instansi pemerintah. Jadi kita semua harus mengikuti arahan-arahan dari Komisi Informasi. Sebab kalau tidak, maka pemerintahan di Provinsi Bali, baik tingkat provinsi, kabupaten kota, dan juga yang lain-lainnya, tidak akan bergerak maju menuju pemerintahan yang baik. Karena sekali lagi, salah satu ukuran pemerintahan yang baik, tata kelolanya adalah keterbukaan informasi publik. Mengenai bagaimana mengelola keterbukaan informasi publik ini, maka inilah pentingnya Komisi Informasi terus membantu, memfasilitasi, mengasistensi, mengadvokasi, memberikan jasa konsultasi kepada semua badan-badan publik yang ada di Provinsi Bali. Di kita-kita ini, termasuk di perangkat daerah yang saya pimpin. Itulah sebabnya saya harus menyediakan waktu pagi hari ini untuk membuka acara ini. Bukan hanya sekedar seremonial, tetapi memang saya ingin menyampaikan pesan yang sangat penting kepada kita semua. Agar, sekali lagi, agar kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bali ini oleh seluruh organ-organ pemerintahan, oleh seluruh badan-badan publik ini menjadi semakin baik, semakin modern, semakin memenuhi harapan rakyat. Dengan demikian, maka konflik informasi antara rakyat, antara publik dengan pemerintahnya menjadi semakin berkurang, bahkan kalau perlu ke depan tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ini proses yang tidak mudah, tetapi harus kita lakukan ke depan. Jadi sekali lagi Komisi Informasi memegang peranan yang sangat penting untuk hal ini. Kami di Provinsi Bali tentu telah mengikuti dan juga sedang terus mengikuti arahan-arahan Komisi Informasi untuk melakukan pembenahan-pembenahan dalam rangka pelebaran akses untuk informasi publik, dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas kepada publik untuk bisa mengakses informasi-informasi yang dihasilkan oleh pemerintah Provinsi Bali, baik berupa data, informasi, dokumen, kebijakan, regulasi, dan lain-lain. Kita buka semua, kecuali yang oleh peraturan perundang-undangan dibolehkan untuk tidak dipublikasikan. Selain itu kita buka semua. Kami mengikutinya. Saya tentu berharap juga semua pimpinan, semua organ-organ pemerintahan yang lainnya, termasuk BUMD, penyelenggara pemilu, sampai ke tingkat desa, melakukan hal yang sama. Sehingga ke depan secara agregat seluruh institusi pemerintah di Provinsi Bali sudah bisa masuk dalam kategori badan publik yang terbuka untuk publik.
Itulah harapan kita bersama. Dengan demikian, maka kualitas demokrasi di daerah kita akan semakin baik, partisipasi publik, rasa kepemilikan publik atas institusi-institusi pemerintahan ini juga akan semakin kuat. Kalau kita tidak membuka akses yang luas untuk publik, maka publik tidak akan merasa memiliki pemerintahan ini. Kalau publik tidak merasa memiliki pemerintahan ini, maka jangan berharap ada partisipasi dari publik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Itulah pentingnya kawan-kawan semua. Oleh karena itu, maka sekali lagi saya menyambut baik, mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali pagi hari ini, berupa sosialisasi dalam rangka monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Mari kita ikuti dengan baik. Kita tidak berfokus kepada penilaian atau nilai hasil akhir dari evaluasi. Kita tidak berfokus pada nilai itu. Tapi kita bekerja untuk terus melebarkan akses informasi kepada publik. Nilainya itu urusan nanti. Kalau kita semakin baik, semakin lebar, semakin terbuka, semakin transparan, semakin friendly, itu semakin ramah kepada publik, maka tentu nilai akan menjadi lebih baik. Tetapi kalau kita berfokus kepada nilai atau capaian nilai, maka bukan tidak mungkin kita melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji hanya untuk mendapatkan nilai. Jadi sekali lagi ukurannya bukan capaian nilai itu, tetapi memang pada kualitas keterbukaan informasi yang bisa kita bangun bersama secara bertahap. Monitoring dan evaluasi ini juga ini harus menjadi pegangan atau referensi bagi kita semua. Baru sampai tahapan mana, baru sampai tingkat mana kita bisa mengelola keterbukaan. Jadi kalau nilainya masih kurang, maka tidak perlu lobby-lobby untuk menaikkan nilai, tidak perlu. Yang kita lakukan adalah minta konsultasi kepada Komisi Informasi. Apa yang harus kita lakukan untuk terus mengelola supaya keterbukaan informasi publik di instansi kita ini semakin baik. Itulah yang kita lakukan. Jadi jangan mengejar nilai. Saya tidak peduli dengan nilai berapapun dikasih, tidak peduli. Tetapi saya akan peduli apa yang harus kami lakukan lagi untuk membuka akses keterbukaan informasi publik ini. Itulah concern kita bersama kawan-kawan semua, Bapak Ibu, sahabat saya semuanya. Sekali lagi mari kita sambut kegiatan sosialisasi dan monitoring yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi ini agar berjalan baik dan lancar, sehingga dari tahun ke tahun kualitas keterbukaan informasi publik kita ini semakin baik. Kepada sahabat saya, komisioner dan juga Ketua Komisi Informasi, dari tahun ke tahun mohon dilihat progresnya. Dilihat dari jumlah badan publik yang semakin baik kategorinya, apakah mengalami peningkatan atau tidak. Kalau tidak, berarti kita tidak bekerja. Artinya itu saja dari tahun ke tahun. Jadi harus ada jumlah badan publik yang semakin baik kualifikasi ke depan. Kalau tahun lalu misalnya 10, tahun ini 15, tahun depan 25, itu artinya ada peningkatan. Yang kedua adalah pada kategorinya. Apakah nilai atau kategori, ini juga harus memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan. Kalau kategorinya baik, terus baik saja, tidak menjadi di atas baik, apa saya nggak tahu itu, kemudian ada sedang, ada baik, ada sangat baik mungkin. Ini juga harus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kalau itu yang tercapai, berarti kita semua sudah concern. Itu adalah indikasi bahwa kita concern terhadap keterbukaan informasi publik. Tapi kalau capaiannya dari ke tahun itu saja, maka sesungguhnya kita belum memberikan concern yang lebih baik lagi untuk keterbukaan informasi. Kalau itu yang terjadi, maka arahan saya juga tidak ada gunanya, alias mubazir. Sekali lagi, ini bukan seremonial biasa, tapi ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting pada kita semua, untuk menjadikan institusi pemerintahan kita semakin baik, dalam konteks berdemokrasi, dalam konteks menciptakan transparansi pemerintahan. Terima kasih atas seluruh perhatian kawan-kawan semua, selamat mengikuti sosialisasi dan juga monitoring keterbukaan informasi publik.
Selanjutnya dengan mengaturkan puja astuti yang ayu bagia kerajangan ide yang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, maka sosialisasi dan monitoring keterbukaan informasi publik bagi badan-badan publik yang ada di Bali, baik pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, tingkat BUMD, tingkat penyelenggara pemilu, sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Pada hari ini, Selasa, tanggal 20 September tahun 2022, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Selamat mengikuti sosialisasi. Matur suksema dan salam hormat untuk kawan-kawan semuanya. Om Santi Santi Satyom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk sahabat semua.